Baiklah, shalom buat kita semuanya. Di sini saya akan membawakan pengajaran tentang eskatologi atau pengajaran tentang akhir zaman. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang mengapa Allah harus menjadi manusia. Nah, dalam Kejadian 1 sampai 2 dalam Alkitab kita dapat melihat bahwa seluruhnya dalam keadaan baik-baik saja, termasuk manusia tanpa dosa. Nah, di situ kita dapat melihat dalam Kejadian 1 ayat 1 bahwa dikatakan di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada saat pada mulanya itu belum ada dosa yang terjadi. Nah, sekarang masuk ke dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, itu yang berisikan tentang perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Dapat kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 yang berisi, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, namun tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau akan mati. Nah, jadi pada saat itu dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 Allah memberikan perintah, dan jika melanggar maka hukumannya adalah kematian. Ketiga, dalam Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa dan harus dihukum. Nah, jadi dalam Kejadian 3 ini Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan tersebut, buah pohon yang ada dalam Taman Eden tersebut, yang tengah-tengah Taman Eden itu, yaitu, dan akhirnya manusia pun jatuh dalam dosa dan harus dihukum. Sama seperti poin yang kedua tadi yang dikatakan bahwa jika manusia tersebut melanggar perintah yang diberikan dan jika melanggar hukum yang diberikan Tuhan itu, maka hukumannya akan kematian. Nah, jadi mereka melanggar hukum yang diberikan oleh Tuhan tersebut, yaitu akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan harus dihukum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam slide pembelajaran yang kedua, yaitu, dan pada akhirnya Allah itulah yang telah menjadi manusia. Nah, tadi kan di situ saya mengatakan bahwa mengapa Allah harus menjadi manusia. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Dalam Filipi 2 ayat 6 yang berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jadi arti dari mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, yaitu menjadi sama dengan manusia berarti Allah mengambil natur yang sama dengan manusia, di mana persamaannya ya ia lapar, ia haus, begitu. Nah, sekarang dalam Ibrani 2 ayat 14 berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, yang keempat, Kolose 2 ayat 9 yang berkata, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah untuk satu tujuan yang sangat penting, yaitu untuk kepentingan manusia. Baik.
Sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu Allah yang mana yang mau menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Nah, banyak orang bertanya, mengapa kita harus memastikan Allah yang mana? Bukankah Allah kita esa? Bukankah Allah kita sama dengan kepercayaan orang lain? Nah, perlu memastikan karena yang pertama, hanya ada satu Allah yang benar. Tapi kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3, yaitu inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, sebab itulah kita perlu memastikan mengapa kita harus memastikan Allah yang mana. Yang kedua, tidak semua kepercayaan mengakui Yesus adalah Allah. Itu artinya kita tidak punya Allah yang sama. Sesungguhnya kalau seseorang percaya kepada Allah yang esa itu tetapi menolak tindakannya menjadi manusia, ia bukan orang yang percaya kepada Allah tersebut. Menolak Yesus berarti menolak Allah yang esa. Sebab dalam Yohanes 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dalam Kolose 1:19 juga berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dalam Filipi 2:7 juga berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam Yohanes 10:30 juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Poin yang ketiga, mengapa kita harus memastikan? Karena tidak semua kepercayaan menerima Allah sebagai manusia dan mati di kayu salib dengan argumentasi, serendah itukah Allah mau menjadi manusia dan mati? Kalau mau menyelesaikan dosa, apakah Allah tidak dapat melakukan cara yang lain selain menjadi manusia? Tidak mungkin Allah mati di salib. Nah, seperti tadi yang dalam Filipi 2:7 tadi yang berkata, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, arti dari mengambil rupa seorang hamba itu adalah inkarnasi. Sedangkan menjadi sama dengan manusia, sedangkan mengambil rupa seorang hamba, yaitu yang disebut dengan inkarnasi. Dan apa arti dari mengosongkan diri itu adalah kenosis. Sekarang kita lanjut ke dalam materi, itu dengan memastikan Allah yang mana, maka semakin kuatlah iman kita terhadap Allah yang kita percaya. Dengan demikian, kita akan bertumbuh dalam iman dan tidak akan menyanyiakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Allah. Menyangkut yang pertama, engkau akan terus mencari Tuhan melalui persekutuan ibadah maupun persekutuan pribadi. Dalam Mazmur 119 ayat 164 yang berkata, 7 kali dalam sehari aku muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Nah, siapa yang disebut dengan 7 kali dalam sehari memuji-muji engkau, memuji-muji Tuhan? Itu adalah Daud 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan karena hukum-hukum Tuhan yang adil. Nah, yang kedua, engkau akan setia dan taat sampai mati bersama dengan Tuhan yang benar. Nah, Stefanus mati martir mempertahankan imannya. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 yang berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Yang ketiga, hidupmu akan damai dan tenang bersama Tuhan yang benar meski diterpah banyak masalah. Dalam Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Keempat, kematianmu sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak akan sia-sia, akan bersama dengan Kristus. Dalam Lukas 23 ayat 43 yang berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Baik, kita akan melanjutkan materi kita ke dalam Allah mana yang menjadi manusia tersebut. Nah, jadi sumber kita adalah Alkitab. Mengapa? Karena Allah yang Esa itu menyatakan dirinya dalam Alkitab. Suara Alkitab adalah suara Tuhan. Jadi, untuk mengetahui Allah yang mana, maka Allah sendiri dalam Alkitab telah memberikan jawaban tentang siapa Dia di dalam Alkitab. Maka Allah tersebut adalah yang pertama, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1 yang berisi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ kita melihat bahwa Allah tersebutlah yang menjadi manusia tersebut. Yang kedua, Allah yang menciptakan manusia. Dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26a yang berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Allah tersebut jugalah yang menjadi manusia. Yang ketiga, Allah yang berbicara kepada Adam atau disebut dengan Allah Adam. Yang keempat, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 3 ayat 6 berkata bahwa lagi ia berfirman, akulah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah tersebut. Dalam kisah para Rasul 3 ayat 13 juga berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nah, poin kelima, Allah yang berbicara kepada Musa, Elia, Elisa, Allah yang menyertai Daniel di gua singa, serta Sadrak, Mesak dan Abednego dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi, dari yang telah saya jelaskan tadi, Allah tersebutlah yang menjadi manusia, dan itu adalah sumber dari Alkitab. Karena Allah yang Esa itu menyatakan dirinya dalam Alkitab. Suara Alkitab adalah suara dari Tuhan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu semuanya karena dosa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan siapa yang mati itu. Kalau kita melihat ada foto atau video di sosial media yang menampakkan bahwa Yesus yang sedang disalibkan. Nah, saya akan menjelaskan siapa yang disalibkan tersebut. Nah, jadi yang mati itu bukanlah Allah, tetapi yang mati itu adalah kemanusiaannya. Dia adalah satu pribadi tapi dua natur. Kalau kita lihat foto salib Yesus itu, dia itu dua natur, satu natur kealahan dan satu kemanusiaannya. Jadi kalau orang bertanya kepada kamu, dia bertanya, kau percaya dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhanmu mati? Ya, kau bisa menjawab, yang mati itu bukan Tuhanku, yang mati itu adalah Kristusku sebagai manusia. Terus dia berkata, jadi kemana Tuhan? Ya, Tuhan mengosongkan diri. Tetapkah Allah tinggal dalam Kristus waktu dia disalib? Jawabnya tetap. Tetapi yang mati bukanlah Allah, tetapi dia berteriak di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, jadi pada saat dia di situ berteriak, yaitu berbicara di situ secara kemanusiaannya, bukan secara kealahannya. Oke, jadi apa arti dari mengosongkan diri tersebut? Arti dari mengosongkan diri tersebut adalah kenosis. Terus arti mengambil rupa seorang hamba itu apa?
Nah, arti dari mengambil rupa seorang hamba yaitu inkarnasi. Jadi, menjadi sama dengan manusia artinya naturnya sama dengan manusia. Natur manusia itu adalah haus, lapar, dan seterusnya. Kalau kematian, terus kalau orang bertanya, jadi kalau kematian itu natur manusia? Tidak, jawabnya tidak. Karena itu kematian itu adalah natur dari dosa. Manusia haus karena ia manusia. Manusia lapar karena ia manusia. Manusia kenyang karena ia manusia. Dan menjadi itulah Kristus. Kalau manusia naturnya mati, apa yang harus disesali? Toh juga mati sendiri. Jadi, kalau Yesus itu tidak disalibkan, dia tidak akan mati-mati. Nah, tahu nggak? Ada 3 manusia yang pernah tidak berdosa, yaitu Adam, Hawa, dan Kristus. Tapi satu-satunya yang tidak berdosa sebagai manusia adalah Kristus. Jadi menjadi sama dengan manusia berarti Allah mengambil natur yang sama dengan manusia, di mana persamaannya ia lapar, dia haus. Itulah artinya bahwa Allah mengambil natur manusia. Jadi kematian adalah natur dosa. Jadi bukan natur manusia mati, tapi natur dari dosa tersebut. Jadi seandainya Yesus tidak disalibkan, dia tidak akan mati-mati. Dan dalam keadaan sebagai manusia, kenapa dikatakan sebagai manusia? Karena ada bagian lain dalam pribadi Yesus. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berarti dia mati adalah keadaannya sebagai manusia. Jadi waktu Yesus disalibkan, yaitu mengambil naturnya sebagai manusia, bukan naturnya sebagai kealahannya. Makanya dia bisa mati. Dan jadi jika orang bertanya kepada kamu, siapa yang mati di kayu salib? Jadi yang mati di kayu salib tersebut adalah Kristus sebagai manusia. Jadi Allah itu tidak pernah mati. Jadi yang mati itu bukan Yesus di kayu salib, tetapi Yesus sebagai manusia. Ia menjadi sama dengan manusia, memang murni menjadi manusia, tapi bertumbuh dan seterusnya. Yang membedakan kita dengan Yesus, Kristus adalah benihnya. Karena Yesus itu benihnya itu dari Roh Kudus. Jadi Allah kita dengan agama lain itu tidak sama, karena Allah mereka tidak mau menjadi Kristus, sedangkan Allahku mau jadi Kristus. Jadi Allah kita dengan Allah lain itu beda. Jadi kalau dibilang orang di luar sana, udahlah samanya Allah kita sama Allah orang itu. Janganlah kamu ganggu mereka sedang belajar gitu. Nah, salah. Itu toleransi. Bedakan toleransi dengan keyakinan iman. Mereka memang tidak meniadakan Yesus. Mereka memang mengakui ada, tetapi menolak ia mengakui Allah. Ia mengakui Allah, tetapi tidak mempercayai Kristus. Artinya misal, aku sendirilah. Aku bilanglah sama ibuku kan, sama mamaku, "Mak, ku terima mama sebagai ibuku, tapi tidak ku terima suamimu sebagai bapakku." Sama juga lah artinya itu dengan ia mengakui Allah tetapi tidak mempercayai Kristus. Begitulah kata-kata sederhananya. Baiklah, jadi jika ada teman kita berkata samanya Allah kita, jawabnya tidak, karena Allah kita dengan Allah mereka itu beda. Bedanya Allah mereka tidak mau menjadi Kristus, sedangkan Allah kita mau menjadi Kristus. Jadi beda gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan itu tentang semuanya karena dosa.
Nah, yang pertama, karena dosa, manusia akan dihukum dan terpisah dari Allah. Yang pertama, Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Jadi, orang-orang yang berdosa itu akan dilempar ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Dan orang-orang benar akan dibawa ke tempat indah yang telah disediakan Tuhan. Begitu. Baik, yang kedua itu dapat kita lihat dalam Matius 25 ayat 14, yaitu yang berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, dan orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, jadi arti dari siksaan yang kekal ini adalah kita akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi di situ kita nanti akan disiksa. Sedangkan teman-teman atau saudara kita yang mau bertobat dan tidak mengulangi dosanya, itu diangkat ke surga, ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Yang ketiga, dapat kita lihat dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 yang berkata, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah, artinya itu jauhkan dari hadirat Tuhan. Jadi, kalau kau sudah di neraka, kau tidak akan bisa lagi menyembah Tuhan, atau kau berkata, ya Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan. Kau tidak akan bisa lagi, tidak ada gunanya lagi kau menangis di situ, tidak ada gunanya ya. Yang keempat, dalam Wahyu 20 ayat 15 berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudari, artinya katanya tadi, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya di kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke lautan api. Cobalah kita bayangkan, lautan api yang menyala-nyala. Kalau kita masih tetap berada dalam dosa tersebut, kita akan merasakan panasnya api tersebut yang ada dalam neraka. Dan gak ada lagi istilah kau bilang begini, ya Tuhan, gerejanya aku Tuhan tiap hari, terusnya aku ikuti kegiatan pemuda-pemudi, kegiatan di gereja, melayaninya aku Tuhan di gereja. Tidak ada gunanya, karena itu sudah akhir dari segalanya. Nah, dan jika kau misalnya profesimu di dunia adalah jadi hukum, kau berkata kepada Tuhan, aku saja waktu di dunia, aku seorang hukum, akunya yang mengatur semuanya, aku yang mengatur harus kemana orang ini, harus diapakan orang ini. Ya, tidak ada gunanya kau berkata seperti itu, karena ini sudah akhir zaman, itu sudah akhir dari segalanya, dan Tuhanlah yang akan menentukan kau itu ke neraka atau ke surga. Baik, jadi kita lanjut ke dalam materi selanjutnya, yaitu yang kedua, karena dosa. Jadi gambar diri Allah dalam diri manusia telah rusak. Karena dosalah gambar diri Allah dalam diri manusia telah rusak. Nah, dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi karena dosalah manusia akan menantang Allah, meniadakan Allah, membuat Allah baru menurut kehendaknya. Karena dosalah manusia tidak mengenal dirinya, berjalan sesuai kehendaknya. Dan karena dosa jugalah iri, dengki, marah, benci, membunuh, menipu, dan mencuri. Makanya manusia jadi rusak. Sekarang kita masuk ke dalam Allah
harus menjadi manusia supaya bisa mati. Jadi saudara-saudariku, arti dari Allah harus menjadi manusia supaya bisa mati itu adalah Allah harus mengambil natur manusia agar dia bisa mati. Seperti yang di kayu salib tersebut. Dia itu mengambil natur seorang manusia supaya dia bisa mati. Kalau dia tidak mengambil natur manusia, dia tidak akan bisa mati, saudara. Nah, jadi yang pertama, Allah tidak dapat mati dalam hakikatnya. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kekal. Dapat kita lihat dalam Mazmur 90 ayat 2. Tidak berubah dalam Maleakhi 3 ayat 6, roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Ya. Jadi artinya dalam hakikat keilahiannya Allah tidak dapat mati. Kematian adalah kondisi makhluk ciptaan, bukan sifat dari Allah. Kedua, maka muncullah problem. Bagaimana Allah dapat menanggung hukuman dosa atau kematian jika ia tidak dapat mati? Nah, Allah dapat menanggung hukuman dosa padahal dia tidak mati, yaitu dengan mengambil natur seorang manusia. Tuh. Makanya dia bisa menanggung hukuman dosa. Karena dia mengambil natur seorang manusia lah, makanya dia bisa menanggung hukuman dosa tersebut. Makanya dia dikatakan kalau dia mengambil natur keilahiannya sebagai Allah, dia tidak akan mati. Nah, solusi ilahinya inkarnasi Allah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Dapat kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan firman atau logos yang adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berkata menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Ini berarti Allah tidak berhenti menjadi Allah, tetapi menambahkan natur manusia. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Allah harus menjadi manusia. Nah, karena hanya manusialah yang dapat mewakili manusia. Jadi dosa yang dilakukan oleh manusia, maka penebusan harus dilakukan oleh manusia juga. Dalam Roma 5 ayat 12 sampai 19 berkata, Adam pertama jatuh, Kristus sebagai Adam kedua menebus. Mengapa harus mati? Jadi kematian adalah hukuman dari dosa. Jadi jika manusia mati, itu bukan natur manusia. Jika manusia mati, itu adalah natur dari dosa. Nah, makanya dikatakan kematian adalah hukuman dari dosa. Dalam Kejadian 2 ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Nah, dalam Roma 6 ayat 23 juga berkata bahwa upah dosa ialah maut. Nah, jadi karena dosalah makanya upahnya adalah maut. Yang ketiga, manusia berdosa. Maka manusia harus mati. Karena dosalah, makanya manusia harus mati. Dan jika ada yang menebus hukuman tersebut untuk menggantikan manusia berdosa, maka ia juga harus mati. Itulah sebabnya Allah di dalam Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk menggantikan posisi hukuman dosa kita. Baik. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia berdosa tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa. Makanya, mengapa harus Allah yang melepaskan manusia dari dosanya? Seperti yang dalam foto Tuhan Yesus yang disalibkan. Kan harus Tuhan Yesusnya yang dapat melepaskan manusia dari dosa. Makanya di sini kata, mengapa harus Allah? Nah, karena manusia berdosa tidak layak menjadi pengganti semua manusia telah berbuat dosa. Dalam Roma 3 ayat 23. Jadi, tidak ada manusia yang bisa mati untuk orang lain secara sempurna karena sama-sama berdosa. Karena mereka sama-sama berdosa. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa mati untuk orang lain secara sempurna.
Jadi hanya Allah lah yang di dalam Yesus lah yang mampu menyelamatkan secara sempurna, karena Yesus tidak pernah berdosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22 berkata, ia tidak berbuat dosa, maka ia memenuhi syarat sebagai korban yang sempurna. Baik, mengapa Allah mau menjadi manusia dan mati menderita di kayu salib? Nah, jawabnya karena kasihnya yang begitu besar. Dapat kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebegitunyakah karena kasihnya? Ya. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Pertama, 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan yang kedua, dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang berarti seperti Yesus yang rela memberikan nyawanya, ia disalibkan mati di kayu salib dengan mengambil natur sebagai manusia hanya untuk sahabat-sahabatnya, hanya untuk menebus dosa-dosa sahabat-sahabatnya. Nah, dalam Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagilah Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik, hingga pada akhirnya perkataan terakhir Yesus di kayu salib, yaitu dapat kita lihat dalam Yohanes 19:30 yang berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi salib sebagai titik pertemuan kasih dan keadilan di kayu salib. Yang pertama, keadilan Allah terpenuhi, jadi dosa dapat mendapatkan hukumannya. Kedua, kasih Allah dinyatakan, manusia diselamatkan dari hukuman dosa waktu Yesus telah disalibkan. Jadi dalam Roma 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya, Kristus telah mati untuk kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya ia membawa kita kepada Allah. Baik, jadi kesimpulan dari yang telah saya bawakan tadi, yaitu yang pertama, dosa tidak bisa dihapus tanpa hukuman. Jadi dosa-dosa yang kita perbuat, dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tidak bisa dihapuskan tanpa hukuman yang kita hadapi nantinya. Yang kedua, hukuman dosa adalah kematian. Jadi kalau kita masih tetap melakukan dosa-dosa tersebut, maka kita akan menerima hukuman yang akan diberikan, yaitu kematian. Ketiga, Allah menyediakan dirinya dalam Yesus sebagai pengganti untuk menerima hukuman di kayu salib. Yang keempat, sehingga salib menjadi tempat di mana dosa mendapat hukumannya, manusia diampuni atau diselamatkan, Allah tetap adil dan penuh kasih. Baik, maka engkau akan mati dalam dosamu, menerima siksaan yang kekal di neraka kalau engkau tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ucapan ayat ini mari kita ucapkan ayat ini dengan iman kita. Dalam Roma 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah,
Jadi dari semua tadi materi yang telah saya sampaikan, marilah kita mengakui setiap dosa-dosa yang telah kita perbuat dan bertobat dari setiap kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama di masa hidup kita, agar kita bisa ikut bersama-sama dengan Yesus ke tempat yang telah disediakan Yesus, yaitu surga yang kekal. Kepada saudari, jika kita tetap berbuat dosa dan tidak ingin bertobat dari dosa-dosa tersebut, apakah saudara-saudari ingin kamu ingin ke neraka? Tidak kan? Kita tidak mau ikut ke neraka kan? Jadi marilah kita berbuat baik, karena kita tahu di neraka itu situ ada perapian yang menyala-nyala. Jadi kalau kita dilemparkan ke sana, kita pasti disiksa di tempat itu. Kita disiksa di neraka tersebut. Jadi marilah kita tetap berbuat baik, mengakui setiap kesalahan kita, agar kita bisa ikut ke surga, ke tempat yang telah disediakan Tuhan Yesus. Nah, jadi sedikit pembahasan atau pembelajaran yang dapat saya bawakan di pada pagi hari ini. Biarlah kiranya saudara-saudari atau kita semuanya tetap diberkati Tuhan melalui apa yang telah saya sampaikan tadi. Sedikit